Ya. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Menjelang istirahat Yuk, dan di penghujung malam setelah kita ya. beraktivitas, kayaknya ngomongin bola enak nih men. Kayak biasanya, Pasti dong. Pasti ya dong. kan? Betul banget. Karena jujur ya, Piala Dunia ini nih banyak banget pertandingan dan nggak mungkin kita semua bisa nonton karena memang ada Iya sih. waktu atau aktivitas Bener. lain ya. Wah, Nah, itu. tapi gue pengen tetap menjaga hegemoni dan demam Hmm. bola ini tetap berasa nih. Karena gue juga nggak ingin sarkas atau juga kayak pesimis pada teman-teman yang Iya, iya. mungkin nggak terlalu into bahas bola, cuma sekedar nonton doang. Hmm. Gue pengen, Hmm. gue merasakan kembali gitu, Bib. Apa itu? Euforianya ya. 10 20 tahun yang lalu di saat kita Hmm. itu masih yang namanya we still into the football banget nih. Sampai sekarang kan kita juga. Asa. Banyak perubahan terjadi di teman-teman Iya, yang iya. dulunya suka bola karena akhirnya aktivitas yang padat segala macam jadi kurang antusias. Nah, gue pengen ngejaga di antara kita tetap tetap mendapatkan giroh itu. Iya. Mantep, mantep nggak bro? Mantap, bro. Mantap, Iya, bro. karena ini Piala Dunia. Iya, 4 tahun sekali. Ya meskipun sekarang kalau menurut gua agak berkurang, bukan berkurang sih. Hegemoni euforianya tuh agak kurang gitu. Mungkin gara-gara pertama Iya. naik gitu kan. Pertama Tiba-tiba naik. pertama Pertama naik MBG yang lagi dong. kasus. Aduh, ada MBG. Ini juga MBG nih, mengobrol bola gratis. Oh iya, mau ngobrol bola gratis. Say. Oke, Beb, Yuk. mungkin gue pengen review lagi nih siapa aja udah lolos ya. Hmm. Kalau itu ada, kalau nggak salah ada 6 tim. Jerman, Amerika, Meksiko, Argentina, Prancis, Iya, dan Norwegia. oke. Itu sih baru baru enam, baru enam. Yang fix itu Itu sampai di grup J ya. Kita sampai di lagi grup. nunggu di grup K nih. Grup Ya, K, grup L, oke. malam ini sama besok. Ya, grup L, Portugal, Uzbek, Kolombia, Kongo, terus ada Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Wah, Iya, luar oke. biasa Seru ini. nih. Seru nih. By the way, by the way, Ronaldo. hmm, bro, untuk peringkat dua, kalau tadi kan sudah pasti lolos. Untuk peringkat kedua nih, coba kita review lagi, kita rekap lagi, bakal siapa sih yang ada peluangnya besar ya? Kita coba dari grup A deh. Posisi grup A ini kemungkinan feeling Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan kayaknya. Karena terakhir Ceko laga nanti terakhir terakhir lawan Meksiko. lawan Afrika. Iya, Ceko nanti Lawan lawan Meksiko. Meksiko. Meksiko Kayaknya menang deh. ya bisa menang soalnya Meksiko kayaknya udah dapat pasti lolos kan, kayaknya mainnya santai sih. Korea Terus Selatan untuk ini Korea lawan Afrika nanti? Afrika Selatan kemungkinan Korea lah. Korea. Afrika juga Butuh kayaknya hasil agak seri susah aja nih. udah. Butuh hasil Butuh seri hasil udah ini ya. seri ya, sebenarnya agak berat juga sih. Kalau bisa menang lah. Iya, Kalau iya, bisa iya. menang lah. Seri soalnya dia goal defisitnya 0. Yang bahaya nih. Goal defisitnya 0. Skor Oke. 0. Iya masih bisa sih kalau imbang, masih bisa. Lanjut ke grup B. Masih. Grup B agak berat Kalau grup ya. B ini Agak berat nih. Bosnia harus menang eh 3 gol itu buat bikin gol defisitnya jadi 0. Sementara iya, iya, iya. Oke. Qatar juga susah juga ya. Cuman lawan Bosnia terakhir Qatar sih. Ya masih. Ya. Kanada ada peluangnya besar Kanada banget. udah pasti lolos kayaknya sih kemungkinan. Setengah kakinya udah di 32 besar sih. Nanti terakhir Kanada lawan Lawan Swiss. eh lawan Swiss. Lawan Wah, ini Swiss. seru juga nih. Iya seru juga sebenarnya. Berharap Bosnia imbang lawan Qatar.
Tapi Kanada memang unggul gol sih. Misal nanti Kanada kalah Selesai dari gol. Swiss Iya, iya, iya. nggak lebih dari 2 gol, Bosnia menang lawan Qatar juga nggak lebih dari 3 gol, Kanada pasti lolos, masih lolos itu peringkat kedua. Karena head to head golnya lebih bagus Kanada dibanding Bosnia. Oke. Grup C. Ini menarik nih. Ini Brazil Grup kemungkinan C bisa ini. nggak lolos nih Brazil nih. Brazil bisa nggak Kemungkinan lolos, ada probabilitas ya. bisa nggak lolos ya. Ada Kalau probabilitas kalau Scotland kalau menang. Skotlandia menang, Iya. betul, betul. Tapi kecil peluangnya ya, kecil peluangnya. Maroko juga ada peluang nggak lolos. Ya, kalau lawan Haiti nanti kalah. Ya kalah, cuman kayaknya susah juga sih. Susah juga Kalau sih. Maroko kalah, Skotlandia kalah. Berarti tetap Brazil Maroko ya. Iya, Brazil Maroko. Kalau Skotlandia menang, Maroko kalah, ya Skotlandia sama Brazil. Ini ya Keren. Skotlandia sama seru. Grup C seru ini. Australia Paraguay. Ini Australia udah ngelawan AS kemarin Australia menang. ya Sorry, tinggal ya kalah. tinggal Tinggal lawan Australia Paraguay. Nah, ini Paraguay ini. penentuan sih Australia lawan Paraguay kan di. Iya, betul betul. Ini penentuan banget Betul lah. betul. Penentuan banget. Australia cukup hasil imbang lolos kok. Iya iya iya. Hasil imbang udah pasti lolos. Paraguay imbang pun kemungkinan besar masih lolos ya, 8 peringkat 3 terbaik kemungkinan masih bisa Paraguay. Masih bisa. Iya iya. Masih bisa. Turki udah pasti ya. Turki yang paling pertama kali memastikan tiket pulang. Iya kayak pada mau jualan kebab ya, itu udah biar. Kebab Turki. Kebab Turki. Menarik Beb, untuk Jerman sendiri grup E. Jerman udah santai Jerman, tinggal Pantai Gading Ekuador nih. Pantai Gading agak ringan karena lawan Curacao, ya. Ekuador yang susah nih karena lawan terakhir Jerman. Lu mau nggak mau harus menang. Imbang, ya udah Pantai Gading. Pantai Gading otomatis ya. Iya otomatis. Pantai Gading imbang pun Ekuador menang. Nanti kan Pantai Gading terakhir Pantai Gading lawan Curacao. Ya Curacao. Ya Pantai Gading kayaknya kemungkinan. Ya. Ekuador harus menang, selisih harus 3 gol. Susah kan? Oke, grup selanjutnya sudah memastikan nggak lolos nih di grup F. Grup F Tunisia. Tunisia udah pasti nggak lolos. Haiti juga sudah. Haiti juga udah. Grup F kayaknya kemungkinan besar lolos semua nih 3 tim ini. Belanda. Iya. Belanda. Produktivitas golnya bagus. Ya, cuma terus poinnya nggak beda jauh. Yes, nggak beda jauh betul. Nanti tinggal Belanda, Tunisia, Jepang, Swedia, bener. Jepang sama Swedia, ya. Swedia butuh imbang. Jepang juga butuh menang ya. Lolos ya. Kalau Jepang butuh menang. Jepang butuh menang buat lolos langsung. Jepang butuh imbang doang lah buat lolos. Iya, let's say kalau misalkan Jepang juga, kalau misalkan Jepang itu kalah, terus Swedia lolos, gua rasa Jepang juga lolos sebagai 3 terbaik ya. Ya selama skornya nggak lebih dari 5 gol ya, selisihnya ya. Oke, iya. Itu. Masih ada untung sebenarnya mereka menang besar tuh untung banget. Masih ada untung. Iya. 1-0 pun di pertandingan terakhir ya. Oke, Jepang sih harus lolos. Iya, bisa lolos. Belanda mah udah nggak ada obat lagi. Ya udahlah itu. Ya udahlah. Belanda Tunisia kan. Oke. Kalah. Pindah grup G. Grup G seru nih sebenarnya. Grup G seru sebenarnya. Masih bisa ada peluang besar buat lolos semua nih. Iya. Ini keempat-empatnya masih berpeluang nih, bro. Iya. New Zealand lawan Belgia, Mesir lawan Iran. Wah, Iran menang, Belgia menang. Peringkat 3 terbaik juga masih berpeluang ya. Betul. Mesir masih bisa lolos. Keren. New Zealand menang lawan Belgia, Iran menang lawan
Mesir, Iran, New Zealand bisa lolos. Untuk di Masih grup bisa G, lolos. gue pengen fokus di Iran dulu nih. Iran dengan Iya, kondisi kecapean seperti itu, perjalanan traveling antar negara, gue nggak tahu nih. ya Memang bisa dipastikan lolos atau nanti malah disalip sama Selandia Baru nih. bisa juga, bisa Karena juga. Cuman, karena cuman karena ini agak Belgia tricky kan, juga sih. Belgia agak agak kurang Belgia. Betul, betul. Misal Iran Ada imbang nih, pandangan. Iran menimbang lawan Mesir, Belgia, New Zealand imbang juga 0-0 gitu. Iran yang menang. Iran yang lolos. Oke, Padahal nilainya 3, tapi Iran yang lolos. iya Karena iya. udah selisih gol ya dari Belgia. Tapi punya peluang untuk tiga terbaik juga ya. Masih ada peluang tiga terbaik selama Iran menang ya. Masih ya banyak catatan sih. Iran imbang lawan Mesir, berharap Belgia sama New Zealand juga imbang, nggak lebih dari 2 gol golnya, dan masih bisa lolos peringkat kedua malah. Ya, Mm-mm. inilah grup G ini Grup Habib ini lebih juga, ketat. iya ketat. Grup Grup H H juga sama, sama-sama nih, sama ya sama, sama ya poinnya. sama. Cuman Spanyol Bahkan di kayaknya sini kalau gue bisa lebih. bandingin antara grup H sama grup G, malah grup H ini lebih kompetitif nih, Ya, ininya agregat golnya nih, ya ya, kan head to head goal ya. itu head goalnya. Ya Saudi Arabia udah kayaknya dicoret lah ya. Dia soalnya harus menang lebih Iya dari iya iya. 5 gol. Tapi kalau ternyata Arab Saudi menang, terus nanti Uruguay lawan otomatis Nah, Uruguay kalah, wah Arab Saudi. oh iya benar benar benar. Jangan dicoret dulu Iya Saudi kan? Arabia. Jangan dicoret dulu. Saudi menang Uruguay lawan Cape Uruguay Verde, lagi bapuk, Bib, iya bapuk kan? nih. Uruguay kalah sama Spanyol, Saudi Arabia yang menang, yang lolos. Iya benar. Iya. Iya, iya, Wah iya. seru juga ini. Hai. Seru juga. Spanyol cukup butuh seri aja sebenarnya. Iya, Spanyol Mm-mm. butuh seri. Cuman kalau misalnya Pertandingan kejadian nih, Spanyol kalah pertandingan sama terakhir apa ya? Uruguay. Tandingan terakhir di grup Iya, H. pertandingan terakhir kan Spanyol Uruguay ya. Spanyol Uruguay, Cape Verde, Saudi Arabia. Waduh, nih Arab Saudi ini bisa-bisa nih. Bisa-bisa. Spanyol kalah pun, Bisa-bisa Spanyol lolos. kalah tapi golnya nggak lebih dari selisih 1 gol masih lolos sih kayak. Peringkat tiga Tiga terbaik. terbaik ya. Masih bisa. Ini Arab Saudi nih jangan-jangan nih, Bib. Arab Saudi nih, iya bisa. Dia Iya menang loh. satu, dia menang 1-0 Oke, lawan Cape Verde. oke, gini. Gini, kira-kira Hai. nanti untuk starting line up yang bakal lawan Spanyol Uruguay, kira-kira De La Fuente bakal nurunin squad yang pelapis atau masih menggunakan starting 11 awal nih? Kemungkinan sih masih pakai starting 11 lah ya. Dia nggak mau. Ya meskipun peluang dia lolos sangat-sangat besar, tapi nggak mau gambling juga lah waktu lawan Cape Verde ya kan. Mungkin Oke, dengan kondisi pemain yang sudah bermain selama 2 pertandingan berturut-turut, kira-kira masih akan ya tetap dimainkan di ya pertandingan ketiga. kemungkinan besar. Paling Pak ada beberapa rotasi lah. Mungkin Lamine Yamal mungkin akan turun super sub, bisa Oke. diganti Victor Munoz atau Alex Baena ya. Di kiri juga masih ada Nico Williams coba bisa dimainin. Gavi mungkin bisa ngantiin Pedri. Tapi belakang kayaknya udah fix sih kemungkinan. Soalnya Uruguay juga kayaknya nggak mungkin main-main juga lah. Agak hidup mati buat Uruguay ini. Betul. Ya, Uruguay melawan kecolongan 2 poin sih ya. iya ada kecolongan 2 poin dengan 2 poin Tanjung dari Verde tim seri, Arab Saudi seri, iya dengan tim yang itu. dari tim yang sebenarnya jauh di bawah Uruguay. Ini rugi besar sebenarnya. Wah, Marcelo Bielsa nih nggak tahu kan gimana nih. Laga terakhir Iya, Arspa aja lagi. berarti dalam matematika grup H sendiri belum bisa kita pastikan siapa yang nggak lolos ya. Iya, betul. Belum bisa dipastikan. Spanyol ada kemungkinan Menarik. Arab 80%. Saudi. Arab Saudi bisa loh. Arab Saudi. Arab Saudi bisa loh. Menang selama Uruguay kalah, menang deh. Lolos deh. Iya ya. Bisa, sangat-sangat bisa itu lolos.
Keren, keren, keren. Luar Oke, biasa. menarik ya. Berarti untuk grup H, grup G, ini menarik ya bro ya. Menarik nih, ini Grup H, sangat-sangat grup menarik G. nih. Luar Sama grup biasa. D nih. Oh, kalau grup D udah Eh, dipastikan ya 3. grup D udah dipastikan. Grup C Sama juga. grup B, Bib. Sama grup B, sorry. Sama grup B. Grup B Ya, ya, B, grup B. B, H, G. B, G, H. BGH ya. Wow. Yang dimana malah timnya sendiri itu udah harusnya secara matematika kita udah bisa terka ya. Tapi Iya, ternyata iya. itulah sepak bola ya kayak lu bilang kejam banget. Itulah sepak bola. Kejam sekali. BGH. Grup Oke, sip. I. Grup I. Oh, kalau Ya ini udahlah. udahlah susah ya, susah ini. Udahlah. Senegal butuh Tapi ada keajaiban ini. tapi ada peluang 3 terbaik nggak, Bro? Agak susah sih sebenarnya. Susah ya. Susah. Kalau dia Ini udah perlu kelihatan ya. ya dia Senegal harus menang, selisih gol harus di atas 3, sementara yang lain itu udah dapat 4 poin. Iya susah. Senegal Susah ya. susah saudara, Senegal Irak agak susah. Oke. Apalagi Irak ya. Harus menang 7 gol. Nah, ini menarik, Bib. Grup J, Bib. Grup J. Grup D, wah Argentina udah pasti. Karena kemarin baru habis main nih, dan the goat memang kembali membuktikan diri. Golnya krusial banget. Nyaris hat-trick loh. Iya, Nyaris hat-trick. gua ngelihat ini anak-anak muda Argentina yang dimana pemain-pemain muda itu harus belajar banyak dari Messi. Messi yang di usia 39 kan di hari ini memang sudah ulang tahun. Kemudian sekelas Lautaro Martinez, sekelas Ya. Rodrigo de Paul, itu Enzo Fernandez benar-benar diajarin main loh caranya untuk mengkonversi bola jadi gol. Gol kedua itu keren gue bilang. Itu gol kedua Dia keren. bisa tahu, iya. Gimana analisis untuk gol kedua tuh? Gol kedua itu gimana ya? Kayak semua itu kayak semesta aja ya, kayak semesta. Semesta itu ngasih Iya, oke. masih ruang buat Messi untuk cetak gol. Lu lawan 4 pemain Austria itu cuman bengong. Itu maksudnya apa saking Gua nggak tergila-gila tahu. sama Messi Iya. gitu. Apakah emang adore sama Messi, tergila-gila sama Messi, atau emang Messi yang jago nih? Iya. Gue nggak bengong. Ya, kayaknya Messi emang jago. Cuman gue lebih menyoroti gol pertama. Gol pertama Itu Messi skema. kayak Tuhan ngasih contoh. Ronaldo, caranya tuh gini loh. Nih, ya, Ya, betul, skemanya sama. betul. Dari sisi sayap, cuman beda di kiri doang. Oper ke Iya. tengah, di mana posisi Almada itu ada Ronaldo, Messi itu adalah Bruno Fernandes. Kayak dikasih contoh, nih Almada ngasih ruang, Messi ngegolin. Yang di mana ya? Sesimpel lu buka peluang aja, Iya, buka ruang untuk teman lu dan Iya. gol hasilnya. Ya kita nggak lihat ntar malam nih, Oke. Nah, apakah akan Jadi panas dalam hal ini Mr. Ronaldo? Argentina juga bisa ada peluang untuk di 3 terbaik ya, bro. Masih ada peluang. Dia lawan dan penentuan juga sih Aljazair lawan Austria. Lawan Austria. Iya. Sama penentuan. Argentina kayaknya besok laga terakhir bersenang-senang lah ini. Bib, kalau misal Aljazair menang 1-0 lawan Austria, itu artinya Austria dipastikan untuk dapat 3 terbaik ya kan? Karena selisih golnya jika 1-0 aja menang Aljazair. Ya, sebenarnya masih lihat juga sih apakah tim-tim lain di grup yang lain nilainya di atas 3. Kalau iya, 8 peringkat 3 terbaik di atas 3 poin, ya otomatis Austria nggak lolos. Tapi kalau ada beberapa yang sama, kemungkinan Austria lolos karena dia paling gol defisitnya berubah jadi -1 kan. Oke. Sebentar bro. Grup Grup C ya. Grup K. Grup K satu pertandingan ya, masih agak susah nebaknya ya. Ini semua ada peluang ya, Bib. Uzbekistan juga kita nggak bisa. Masih ada peluang. Kalau misalnya imbang lawan Portugal itu mungkin Portugal nggak lolos. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Aduh. Bisa jadi loh. Gua nggak tahu nih. Kayaknya fans nomor 7 fans nomor 7 beli tiket hanya untuk melihat ya sesuatu yang ya oke. Bisa juga nggak lolos Portugal. Analisis lu nih Uzbekistan. Uzbek ya mereka masih tim pendatang baru lah, masih coba-coba, tapi juga nggak boleh kesampingkan juga lah.
sana ada Kusanov, ada Sumorodov yang Iya, iya, punya iya. pengalaman juga di Eropa. Cuman lawan lo adalah Portugal. Agak-agak ngeri juga ketika Ronaldo lagi marah, On fire. istilahnya kan lagi marah Iya. gitu. Karena imbang ya dari dukungnya. Cuman gue sempat analisa juga, kenapa pemain-pemain Portugal ini agak segitu, mungkin bukan benci ya, agak sentimen lah sama Ronaldo ya. Gue masih inget waktu dia diwawancara sama Piers Morgan. Kalau nggak salah Oke. setelah Piala Dunia 2022 kan gagal Portugal. Nah, Piers Morgan juga sempat bilang, lu nggak targetin Piala Dunia berikutnya buat gelar juara. Ronaldo jawab, buat apa? Buat apa aku membuktikan yang terbaik? Cuman dari 6 sampai 7 pertandingan, itu nggak make sense. Gitu. Oh, oke. Dia cuman bilang, gue lebih mentingin cetak 1000 gol dibanding di Piala Dunia itu, dibanding ngejar Piala Dunia. Ya ini gue nggak tahu apakah ini ada korelasi atau enggak. Cuman kalau kita tarik garis ke waktu sekarang, kemungkinan ada sisi sentimennya lah mungkin dari pemain Portugal kepada Ronaldo. Karena lu nggak mau bekerja buat tim, buat menang Piala Dunia, tapi lu pengen lu cetak gol biar jumlah lu jadi 1000 gol. Sementara kan dia udah 900 lebih kan ini golnya. Jadi ada Kembali lagi berarti ambisi dari ambisi dia pribadi ya. ambisi pribadi. Cuman gue masih analisa Oke, katrok gue lah. Oke, berita terbaru untuk ruang ganti masih sama seperti kemarin, tetap terjaga hangat terkait dari isu-isu yang muncul. Masih gue bilang nggak terjaga hangat ya. Masih ditutup rapat. Apa yang terjadi di belakang itu kayak masih ditutup rapat. Ya cuman masing-masing kayak apa namanya, kayak spekulasi lah kita. Ini gimana sih keadaannya? Si Juan Alves bilang begini, Ronaldo bilang begini, tiba-tiba Conceição bilang begini, gitu. Jadi nggak ada klarifikasi resmi lah. Ronaldo bilang ya is okay apalah gitu. Tapi kan kita nggak tahu ada apa sih sebenarnya di dalam itu. Gitu. Iya. Nah, kebetulan juga untuk malam ini akan main Portugal lawan Uzbek ya, Kolombia, Kongo. Nah, untuk Portugal sendiri gimana nanti di lapangan analisis itu berefek nggak atau mungkin akan sama seperti kemarin yang dimana saling ya di sini artinya terjadi sebuah ingin apa ya membuktikan who's the best. Ya. Karena ya kita tahu sama-sama di lini serang dan lini tengah Portugal itu gue bisa bilang semuanya the best gitu. Ya semua the best. Ini generasi emas kedua sih dari Portugal ya. Di setelah era Luis Figo, Deco, ada Rui Costa, Pedro Pauleta. Ya. Ini generasi kedua. Dan kalau Roberto Martinez bisa nanganin egonya masing-masing, terutama Ronaldo mau turun egonya dan mensupport Bruno Fernandes sebagai superstar lah di Portugal. Gue yakin bisa lah Portugal menang lawan Uzbekistan. Bahkan lolos pun juga bisa. Atau mungkin bisa sampai final. Kita nggak tahu. Selama itu artinya mau turun egonya masing-masing ya. Itu artinya lu mengisyaratkan bahwasanya Roberto Martinez tolong di bangku cadangkan dulu Ronaldo sampai di menit-menit krusial untuk menyegarkan tenaga, begitu. Atau gini, lu bisa mainin Ronaldo dari awal dengan Bruno Fernandes dari awal, tapi lu mampu nggak untuk meredam ego masing-masing pemain ini gitu. Kenapa? Karena Bruno ini ya maka udah ogah banget lah, lu passing ke Ronaldo tuh udah ogah banget. Udah beberapa kali ya kelihatan itu. Dan dia main terlalu deep juga, terlalu ke belakang juga. Dimana ini bukan posisi dia sebenarnya. Dan gagal total waktu di era Ruben Amorim kan di United kan. Ya begitu dia balik ke gelandang serang di belakang striker di era Michael Carrick, mantap ya. MU jadi mantap. Betul. Ya itu sebenarnya posisi mantap juga. Ya posisi yang pas buat Bruno Fernandes sebenarnya di situ. Cuman Martinez mampu nggak untuk handle itu gitu. Kalau nggak mampu ya menarik. Sudah karena laga terakhir mereka lawan Kolombia yang
Gimana lu tahu di situ ada Luis Hmm, hmm. Diaz. Ya, Iya, betul, betul, bukan betul. Menarik main-main nih, itu menarik, pemain, menarik. bukan main-main Hmm. ini. Oke, Bib, kalau untuk dari Kolombia sendiri kira-kira bakal menjadi pemuncak klasemen nanti karena Kemungkinan peluang besar lawan ya. Kongo malam ini. Ya, kemungkinan besar ya. Karena Kolombia nggak seperti Portugal ya. Oke. Kolombia baik-baik aja. Iya, betul. Kolombia baik-baik aja. Nggak ada nggak ada drama. Nggak ada nggak ada drama. Baik-baik aja. Luis Diaz juga oke. Ada Oke, David Sanchez juga oke. kita kita pindah ke grup terakhir yang dimana di sini juga cukup dramatis ya, cukup Ya, cukup agak mencengangkan nih hasilnya mencengangkan nih. nih. Ada Negara yang di siapa edisi ini? sebelumnya, di dua edisi sebelumnya itu bisa berada di berada di nomor tiga Mm-mm, mm-mm. finalis ya kan nomor tiga di Piala Ya, Dunia. Ternyata 2018 finalis. wow, Inggris berhadapan dengan yang cukup berat ya, Kroasia melawan Inggris, dan ternyata hasilnya memang fantastis untuk Inggris. Fantastis. Ya. Kroasia di peringkat terakhir, Bib. Kroasia, Analisis. gue ada pertanyaan sebenarnya. Ada apa dengan Kroasia sekarang ya? Gue lagi Iya, mencari-cari. iya, Ada iya. apa sih sebenarnya dengan Kroasia sekarang? Ya mungkin pengaruh Modric juga udah terlalu tua. Eh, Iya. dimana mungkin stamina juga udah nggak terlalu fit lah ya buat main 90%. Apalagi di Milan juga laga-laga terakhir juga dia lebih banyak turun dari bangku cadangan. Sementara Perisic juga udah tua. Hmm. Satu lagi Mateo Kovacic juga udah tua. Ya mungkin beberapa nama pemain muda masih perlu pengalaman lah. Ya Gvardiol juga harus nambah pengalaman dia. Vuskovic, Stanisic, Sutalo. Ya mungkin ini sebagai pembelajaran lah buat Kroasia pemain-pemain mudanya ya. Karena mereka 4 tahun lagi kan mungkin bahkan bisa lebih hebat lagi dibanding senior-seniornya sih. Mungkin ini sebagai Oke, Bib. transisi lah dari senior ke Oke, junior. Bib, gini. Yuk. Hmm, kehadiran dari Modric, Bib, Hmm. ada di dalam squad Ya. Kroasia Hmm. itu berpengaruh pasti. Ya. Iya kan? Nah, tapi menjadi permasalahan adalah apakah masih pantas untuk Modric bermain menjadi starting 11 atau menjadi stabilisator nanti di pergantian pemain di babak kedua. Hmm. Pandangan lu? Kalau gue tetap sebagai starting 11 mungkin masih pantas, tapi mungkin nggak 90 menit ya. Kan beda ya. Starting 11 Iya, oke. sama lumayan 90 Iya, menit iya, itu kan iya, beda. iya. Ya. Mungkin dia Iya, akan iya, diganti betul. di menit 60-70 gitu. Setelah mungkin Kroasia ada unggul sedikit atau mungkin Modric udah mulai agak letih gitu. Nah, permasalahannya Nanti oke. proses transisi dari Kroasia ini kan memang nggak butuh waktu yang panjang lah. Mungkin di sini adalah saatnya mereka menimba ilmu dulu di Piala Dunia dulu. Iya, iya. karena banyak pemain muda ini Jadi, ada Baturina ya kan. hmm. Nah, untuk pertandingan selanjutnya, Bib, nanti Hmm. kan Kroasia akan menghadapi apa ya? Panama ya, Panama. Max. Oke, ini menurut lo 3 poin di tangan atau masih berspekulasi atau masih ada probabilitas hasil seri? Feeling gue ada 3 poin di tangan buat Kroasia. Ya Panama memang agak di bawah sih, cuman gue masih optimis Kroasia bisa 3 poin. Oke, Bisa 3 poin. sip. Kemungkinan juga untuk di fixture kedua ini yang dimana nanti Inggris lawan Ghana, Panama Ya. Kroasia. Ghana juga bukan kaleng-kaleng nih yang untuk Iya, dihadapi Inggris ya. betul. Inggris Nah, harus hati-hati. Inggris harus oke. hati-hati. Bahaya ini. Di sana kalau nggak salah ada pemain andalan siapa namanya? City, Anthony Semenyo.
Ya, Ya, Anthony Semenyo ada betul. Jordan Ayew, Oke. dia masih ya Tapi oke, probabilitasnya untuk Kroasia apakah masih, kalau mungkin di peringkat untuk mencapai peringkat 2 kita katakan mungkin, jika tidak masih mungkin untuk masuk ke 3 terbaik? masih mungkin untuk, bahkan gue bilang masih mungkin untuk peringkat kedua ya, selama Kroasia bisa ambil poin penuh lawan Panama sama Ghana. Tapi minimal 3 terbaik mungkin bisa lah. 1 imbang 1 seri bisa, masih bisa. Oke. Iya, ini menarik banget ya, udah tadi kita bahas dari grup A sampai grup L. L. Nah, di mana nanti tersisa 2 grup lagi, yaitu grup K dan L, dan ini pasti seru banget. Ada PR sendiri untuk Roberto Martinez pasti. Pasti. Yang dimana Portugal karena memang menjadi salah satu tim yang paling difavoritkan, apalagi Iya. track record pemain-pemainnya di Liga Champions, wow keren banget. Nah, Pasti. gue coba mengaitkan itu dengan fakta di lapangan. Oke. Apakah setiap tim yang memiliki pemain besar atau memiliki kompleksitas yang tinggi dalam hal komposisi pemain itu bisa diaplikasikan secara konkret nih di dalam 90 menit. Ya. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya balik ke skema pelatih ya, dan kemampuan pelatih ya. Kalau gue lihat Don Carlo itu salah satu pelatih yang bisa memotivasi. Masih ingat dulu Milan di mana di tengah lu ada Ronaldinho, sebelumnya ada Rui Costa, ada Kakak, ada Seedorf, ada Pirlo, ada Gattuso, Ambrosini, dan dengan mengumpulkan pemain-pemain bintang itu dia masih mampu memotivasi. Hasilnya juga nggak kaleng-kaleng kan, 2 Liga Champions. Cuman kalau di permasalahan negara ini agak beda ya dengan klub ya, karena klub kan lu ketemu tiap hari, interaksi tiap hari. Betul. Sementara di negara ini kan lu ketemu paling ketika turnamen berlangsung, dan kadang satu tim negara ini, pemain di negara ini membela tim yang berbeda dan bahkan rival. Iya, bahkan rival. Ya contoh kayak Spanyol ya. Ada Sergio Ramos, Xavi Iniesta. Tapi waktu itu akhirnya Spanyol dengan kehebatan dari pelatihnya waktu itu siapa? Vicente Del Bosque itu mampu mengawinkan. Betul. Nah ini yang kemampuan pelatih. Ini apakah dia bisa untuk meredam ego masing-masing, bermain sebagai tim, dan juga ini lambang di dadanya lebih besar daripada nomor di punggung gitu. Betul, setuju. Iya, itu sebenarnya. Nah, karena yang gue lihat secara valuasi pemain, ini pemain yang paling mahal, negara-negara yang pemain paling yang mahal itu kita bisa lihat ada Jerman, Belanda, kemudian Spanyol, kemudian Prancis, Argentina kita skip karena Argentina sudah valuasinya nggak terlalu tinggi. Kemudian Portugal, Inggris. Nah, Portugal untuk menjadi catatan PR adalah Spanyol dan Portugal. Ya. Spanyol di laga awal hasilnya seri. Ya. Dengan valuasi pemain yang cukup tinggi, tapi di laga kedua melawan Arab Saudi skor 4-0 itu menjadi pembuktian ya dari De La Fuente. Gua nggak tahu untuk Portugal dengan angka pemain seperti itu ya, mungkin tadi lo bilang harus kecakapan seorang manajer atau pelatih mengkomando ya atau menggabungkan puzzle dari setiap pemain. Kira-kira untuk Portugal sendiri dengan nilai valuasi para pemain yang cukup tinggi, visi lu melihat Portugal ini akan sampai di step mana dalam Piala Dunia? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Roberto Martinez mampu memesikan Ronaldo, gue akan bilang gitu, memesikan Ronaldo, ada kemungkinan Portugal bisa juara. Oke, menarik. Kalau Martinez nggak bisa memesikan Ronaldo, memanfaatkan tim yang dia punya, pemain yang dia punya, dan nggak mampu meredam ego ya pemainnya, ya bahkan harus babak grup aja nggak bisa kalau gue bilang. Oke, ya. Ini malah akan menjadi bumerang juga nih. Jadi bumerang. Pasti itu. Pemain hebat di klub bukan menjadi terbaik di negara. Itu mungkin juga kita pernah saksikan waktu eranya trio Basten, Gullit,
Rijkaard ya. Rijkaard di Yang Belanda, di mana? timnas Belanda kurang. Iya, iya, tapi di Milan ngerinya. Ya Pun, sebenarnya kalau Van Basten itu ada aspek cedera ankle lamanya ya. Jadi pengaruh tuh juga. ya sangat-sangat pengaruh, dan medical tahun itu belum sehebat sekarang ya. Kalau Oke. misalnya Van Basten hidup di era sekarang, mungkin ankle-nya nggak bermasalah. Udah langsung 100% Karena sembuh kembali. pengobatannya langsung Ya, ini ya fast ya, recovery. Oke, Bib, ini menarik. Melihat dari beberapa edisi, mungkin the latest adalah pencapaian terbesar dari seorang dari negara yang berwarna merah putih dengan tanda tambah di tengahnya, yaitu Inggris. Sir Bobby Charlton itu menjadi legacy terakhir, ya, menjadi generasi terakhir, yang dimana kalau kita bisa bilang skuad Inggris dari masa ke masa, dari Barclays kemudian ke era Premier League sampai dengan saat ini, pemainnya itu semuanya mega bintang. ya. Tapi ya kita tahu Inggris pencapaian tertingginya hanyalah di partai final waktu itu. Ya, Eropa ya. Eropa yang kalah akhirnya sama Italia. Ya. Betul kan? Nah, gimana nih Bib? Apalagi dengan skuad yang sekarang, klub Inggris mendominasi di kancah Eropa, UCL, Europa League, kemudian Konfederasi, Conference League, tapi juga final untuk di Champions League. Nah, dengan squad mereka ini nih, kalau dari kacamata lo, Inggris bisa melaju sejauh apa? Gue kemarin sempat analisis pertandingan pertama Inggris lawan Kroasia ya. Gue lihat taktik Thomas Tuchel, terutama di lini depan sama di tengah itu, bilang ini eksperimen yang keren ya. Harry Kane dibuat jadi hybrid striker, di mana Tuchel benar-benar manfaatin visionnya Harry Kane, kemampuan playmaking Harry Kane dengan sangat-sangat baik. Luar biasa. Tapi ada tapinya. Dia belum bisa menemukan formula yang tepat buat lini belakang. Dan gue ingat kata-kata Sir Alex Ferguson, lu main menyerang, lu bisa menangin pertandingan. Tapi kalau lu perkuat pertahanan, lu bisa menangin kejuaraan, menangin piala. Dan kalau lu nggak bisa nanganin masalah defense lu mau cetak berapa gol, ya lu pasti akan kalah kalau defense lu banyak kebobolan gitu ya. Oke. Beb, nah, apa yang sudah diramu oleh Southgate, ya Gareth Southgate, kemudian apakah ini menjadi penyempurnaan dari si Thomas Tuchel untuk Inggris? Karena yang gue lihat, Harry Kane memang untuk posisi setelah dia pindah ke Munchen itu terjadi sedikit perbedaan. Lebih mobile, lebih berani turun ke belakang dengan usia yang sudah mungkin menginjak kepala 30. Nah, ini lo lihat bakal tetap eksis di garis penyerangan Inggris, atau mungkin nanti akan terjadi rotasi di pertandingan selanjutnya, Bu? Kalau ya kemungkinan akan ada rotasi lah untuk kalau misalnya Inggris sudah pasti lolos, kemudian ada rotasi. Dan Harry Kane ini kemungkinan perannya nggak akan ngendon di depan, dia akan mobile, dia akan mundur ke belakang, dia akan memberikan kesempatan dua sayap, dua flank ini beraksi. Dan kelemahannya adalah ketika waktu lawan Kroasia, posisi kanan di Sima 2K, di kiri di sisi Anthony Gordon, dimana ini kurang maksimal lah kalau menurut gue ya. Mungkin akan dikasih kesempatan Bukayo Saka, atau mungkin Marcus Rashford, yang gue mungkin lebih feeling Rashford bakal lebih top tier sih dibanding Gordon. Sementara dua pivot masih aman lah. Elliot Anderson itu luar biasa gilanya. Declan Rice juga kayaknya nggak usah kita komentarin lah ya seorang Declan Rice. Yang bersorotan adalah back tengah. John Stones sudah terlalu tua. Ball playing defender sebagai perannya kurang begitu maksimal. Gue pengen lihat Park Gehi di situ. Judge Spence mungkin bisa ditaruh di kiri. Di kanan ya James kayaknya masih bisa oke lah. Dalam artian ramuan Tuchel sendiri ini memang sudah pantas nih untuk memenangkan kejuaraan. Ya, selama dia bisa handle ini belakang masih bisa. Bisa. Dan perubahan memang kelihatan banget dari cara permainan, percampuran daripada
Tuchel ya sebelumnya memang memegang di Liga Jerman, memberikan sentuhan ke tim Inggris Ya, atau timnas Inggris untuk bisa bermain lebih fluid lagi, lebih cair. Dan gua rasa itu positif ya. positif. Dan Oke. gue mulai menyadari kenapa Tuchel nggak manggil Foden dan Palmer, karena ada sosok Harry Kane yang bisa turun ke belakang. Oh, oke, menarik. Memang sudah Bellingham juga oke. dalam artian ini di Jerman Harry Kane ini benar-benar dapat les private yang keren banget ya. Les private dari Vincent Kompany yang nggak Betul. kaleng-kaleng ini. Nggak kaleng-kaleng. Karena yang kita lihat selama di Tottenham dan pada saat bermain di Inggris, dia menjadi target man, nggak mau turun ke belakang. Atau mungkin dia memang tidak diplot untuk turun ke belakang. Tapi sekarang kita lihat Harry Kane benar-benar untuk membantu lini pertahanan, lini tengah sampai pertahanan ya. Oke, menarik. Oke, Bib, terakhir Bib. Kans untuk menjadi top skor. Kita kongres dulu untuk Messi karena sudah melampaui pencapaian dari Miroslav Klose. Yes. Tapi menjadi gue adalah rekornya nggak akan bertahan lama karena cuma terpaut 2 gol dari Kylian Mbappe. Gila Mbappe. Oke, mungkin gue bisa bilang at least Messi pernah mencatatkan namanya sebagai top scorer ya gitu. Iya, pasti dia akan tercatat all of time dalam beberapa pekan. Iya. Dan Mbappe mungkin Messi sampai akhir Piala Dunia mungkin dia akan nambah gol, bisa mungkin nambah 5 gol lagi atau apa. Tapi Mbappe masih ada kesempatan 4 tahun lagi. 2030 dia ikut lagi Piala Dunia, bisa cetak gol lagi. Di mana? Mungkin masih bisa di 2 edisi Piala Dunia selanjutnya dong. Iya, udah pasti. Dan itu kansnya masih banyak ya. Masih banyak. Apalagi 2030 ada 66 tim yang masih ikut kan. Wow. Masih banyak. Jadi lebih banyak match di situ. Oke, menarik. Tapi untuk Piala Dunia sekarang ini untuk top scorer kira-kira akan dimiliki persaingan dari siapa? Karena Haaland semalam impresif 2 gol. Itu nggak sembarangan dan Haaland kemudian juga ada siapa Summerfield mulai naik namanya. Kemudian dari Brobbey naik juga namanya, ada 2. Nah itu gimana bro? Gua masih akan menjagokan Messi, Mbappe, Haaland dan Harry Kane. Haaland peluang ya? Iya, peluangnya sangat peluang. Tapi juga harus ada tanda kutipnya. Solbakken mohon itu lini belakangnya jangan turun konsentrasi. Jangan ugal-ugalan. Iya, udah sudah menjadi alarm tuh. Waduh. Ya, nyaris 3-3 benar. Belakangnya Solbakken tolong ya. Gue sangat menyayangkan kalau harus Norwegia tersingkir di babak penyisian grup. Gue melihat seorang siapa yang nggak tahu Odegaard, Haaland yang memang menjadi titik tumpu daripada Norwegia. Kalau itu harus ini, gue rasa Piala Dunia akan sedikit berkurang ya. Ada wonderkid Antonio Nusa. Wah, itu saya. Kita udah cukup kehilangan, Beb. Kita udah cukup kehilangan dengan kepulangannya kembali ke negara Arda Güler ya. Itu sudah cukup. Wah, Arda Güler nggak harus merasakan. Iya, Kylian Davis. Udah greatest akan Çalhanoğlu. Oke. The best regista ya Allah, the best regista tapi kalah. Bip, menarik untuk kita. It's so interesting to watch nanti pertandingan pertandingan hari ini malam, nanti sampai besok pagi ada Portugal, kemudian ada Kolombia, kemudian ada Inggris juga Kroasia. Dan hopefully pertandingan yang disajikan nggak bikin kita ngantuk, karena Portugal lawan Kongo kemarin ngantuk banget. Ya, mungkin lebih kesel kali. Pasif. Lebih kesel. Lu ngapain sih Ronaldo? Iya. Brother Belaga Pundit, gue thank you banget untuk analisa lo dan insight lo terhadap proyeksi atau mungkin juga perjalanan yang dari setiap negara ini untuk sampai ke final campaign di Piala Dunia. Nanti kita bahas lagi kita kulik lebih dalam, kita bahas lebih dalam, lebih jauh tentang inside dan outside
terhadap untuk di Piala Dunia kali ini. Nanti mungkin juga gue minta apa ada berita rumor transfer yang terbaru ya. Ya, ada gosip Iya. terbaru juga. Oh, ada lupa ya gosip Oke. terbaru hari ini ya? Apa itu? Ada rumor, masih rumor sih, tapi nggak tahu apakah Oke. apa kejadian. 2042. Kalau namanya besar, oke. Ya, ini sebenarnya nggak besar juga sih, cuman menyangkut kita. Oh, oke. 2042 Indonesia, Australia, New Zealand Oh, mencalonkan diri iya. sebagai tim host Bapak Menteri Piala Dunia. BUMN kita ya. Bapak Menteri BUMN kita Ya, 2042 sudah ya, jauh sih. tapi memproyeksikan 2042 ya. kita Ya, mungkin kita udah tua. kita optimis lah, Bib. Kita optimis Iya, lah, bisa. Papa. Ya, selama niatnya baik ya. Iya, Asal- kepala asal- pas. Asal secara teknis pelaksanaan, kemudian manajemen pertandingan, tata kelola administrasi, Ya, semuanya memang profesional. Gua rasa bukan hal yang nggak mungkin. Ya, Tapi bukan kalau hal untuk yang- berkaca dari apa yang terjadi sekarang, memang harus belajar banyak sih, Bib. Iya, bener. Bener sih. Nggak apa-apa. Gua support Bapak BUMN kita, Bapak Erick Thohir. Thank you Iya. banget, Bapak Erick Thohir. Ya, Mudah-mudahan statementnya dapat gitu. ya. Mangga, mohon diselesaikan dulu tentang perspektif atau spekulatif tentang JIS ya. Jadi yang mana nih yang bener nih? Gitu Iya, kan. itu dia makanya. Oke, ya, gue thank you banget bro untuk 60 menitnya. Besok Ya. kita ngobrol lagi di jam yang sama. Mungkin kita bisa Oke. undang teman-teman yang lain yang mungkin mau Oh iya, bergabung harusnya ya. ini. Heeh. Sip. Karena kita masih punya jadwal yang panjang juga untuk beberapa bulan ke depan. Masih nih, Dan ini masih. hopefully bukan cuma sebagai ajang untuk adu analisis, tapi melainkan kita sharing nih apa yang lo tahu dan apa yang teman-teman tahu. Dari POV Oke, masing-masing Bib ya? lah. Oke. Betul, setuju. Thank you tim Belagak Pundit dari Bro Siap. Habib. Gua Neo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.